Baik, kita mulai jauh. Sudah ada dua orang. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Baik. Marhaban bikunna. Alhamdulillah. Pagi ini kita masih diberikan kesehatan untuk meneruskan pelajaran kita belajar bersama mengkaji buku Al-Mukhtarat. Buku insyaallah ini termasuk buku yang bagus untuk kita pelajari. Dan kemarin kita terakhir sudah sampai ke pembahasan An-Nisbah. Sekarang kita masuk ke setelahnya ya. Setelahnya ini kemarin kalau nggak salah sampai Al-Faslu Tsamin. Fasal ke-8, yaitu isim ditinjau dari nisbah, dari ditinjau pada nisbah atau penggolongannya. Sudah selesai yang kemarin ini? Sudah selesai tuh. Udah ya? Nah, sekarang masuk ke bab baru. Al-Babus Tsalis, bab ketiga. Bab ketiga ini di kamusnya halaman 38. Sambil dibuka kamusnya tidak masalah. 38. Al-Bab Tsalis, ini halaman 35 di kamus. Halaman 38. Nah, 36. Baik, ini al-fi'lu bab Tsalis ya. Bab ketiga. Al-fi'lu min haitsu qawa'idus sarfi. Min haitsu qawa'idus sarf. Fi'il ini berkaitan dengan sarf ya, ini berkaitan dengan sarf. Jadi berkaitan dengan sarfnya. Jadi al-fi'lu kata kerja min haitsu qawa'idus sarfi, ditinjau dari kaidah-kaidah sarfnya. Ditinjau dari kaidah-kaidah sarfnya. Ini sangat berkaitan sekali dengan kelas sarf. Dan bagus sekali ini pembahasannya. Al-faslul awwal, bab pertama atau pasal pertama. Al-fi'lu bin nazari ila bunyatihi. Bunyah. Fi'il ditinjau dari bangunan huruf akhirnya. Jadi kata kerja dilihat dari huruf akhirnya, ujungnya huruf apa, gitu ya. Ujungnya huruf apa? Fi'il ditinjau dari bangunan huruf akhirnya atau dari huruf akhirnya itu ada dua bentuk. Ada dua bentuk, yaitu fi'lus sahih namanya dan fi'lul mu'tal. Fi'lus sahih dan fi'lul mu'tal. Baik, sebelumnya Anda kasih tahu ya, takut nggak ada rekamannya di sini. Anda mencoba merekam, cuman biasanya gagal untuk men-save-nya, itu masalahnya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti langsung tanyakan atau ditulis gitu ya. Cepat tidak ada rekaman.
Baik. Ini fiil ditinjau dari huruf ujungnya, huruf terakhirnya ya. Itu ada dua, ada fiil sahih namanya dan fiil mu'tal atau fi'lus sahih dan fi'lul al-mu'tal. Apa itu fiil sahih? Al-fi'lus sahih ialah fiil yang pada huruf aslinya tidak ada huruf illat. Atau bahasa Arabnya tulisannya begini, illah. Apa itu huruf illah? Illah maknanya penyakit. Maknanya penyakit. Maksudnya apa? Maksudnya bukan penyakit seperti pada manusia ya, sangat demam, bukan seperti itu. Yang dimaksud dengan huruf illat yaitu alif, waw, ya. Ini ya. Perhatikan huruf illat itu ya alif, waw, ya. Nah, ini huruf illat. Jadi kalau ada di kata kerja huruf ini, dia berarti masuk ke fi'il mu'tal. Kalau tidak ada huruf itu, berarti masuk ke fi'lus sahih. Itu maksudnya. Baik. Fi'il sahih adalah, kita ulangi lagi, fi'il yang pada huruf aslinya tidak ada huruf illah. Ya. Tidak ada huruf illat. Jadi kata kerja yang huruf aslinya itu tidak ada huruf alif, waw, atau ya. Contohnya misalkan kata ba. Nah, ini berarti fi'il sahih. Kenapa? Karena di antara kaf, ta dengan ba ini nggak ada huruf alif, waw, ya. Darasa, rasama juga sama. Ini berarti namanya fi'lus sahih. Ini fi'lus sahih, ini fi'lus sahih. Berarti fi'lus sahih itu adalah fi'il yang pada huruf aslinya tidak ada huruf illat. Baik, fi'il sahih terbagi menjadi 3 bagian. Fi'il sahih menjadi 3 bagian. 1, mahmuz. Perhatikan ya, kalau ada kata mahmuz ini artinya hamzah. Gitu ya. Jadi mahmuz itu dari kata hamzah. Nah, kalau dikatakan mahmuz pasti ada huruf hamzah. Gitu ya. Mahmuz pasti ada huruf hamzah. Kita lihat, ialah fi'il yang pada huruf aslinya ada huruf hamzah. Nah, ini. Fi'il yang pada huruf aslinya ada huruf hamzah. Misalkan amara. Amara. Ini semuanya huruf asli, jadi itu asalnya dari kata-kata fa'ala gitu ya. Fa'ala. Ini ada huruf hamzah nih. Ini berarti disebutnya dengan al-fi'lul mahmus. Artinya apa fi'il mahmus? Fi'il yang ada huruf hamzahnya. Jadi kalau disebut mahmus ya, disebut mahmus itu artinya fi'il yang di kata tersebut, di fi'il tersebut ada huruf hamzah. Kemudian sa'ala ada huruf hamzah. Qara'a ada huruf hamzah. Terus ini mahmusnya gimana maksudnya? Nah, nama-namanya nanti lain ya. Kita lihat seperti ini. Kita menyebutkannya mahmus apa ini? Nah, perhatikan asal kata wazan itu adalah fa, ain, lam, gitu ya. Fa, a, la. Baik. Fa ini disebut dengan apa namanya? Kelupaan. Fa fi'il sahih. Nah, kemudian ini fa fi'il, ini ain fi'il, ini lam fi'il. Itu asalnya ya. Baik. Kemudian kita lihat misalkan kata kerja amara ya. Kata kerja amara. Ini hamzah ini bertepatan dengan huruf apa di fa'ala ini ya. Kita lihat. Hamzah ini bertepatan dengan huruf fa. Berarti disebutnya dengan mahmus fa gitu. Paham? Kemudian sa'ala. Sa'ala ini hamzahnya bertepatan dengan huruf ain kedua, maka disebut dengan mahmuz ain. Gitu. Naam. Qara'a ini sejajar hamzahnya dengan lam, maka disebut dengan mahmuz lam. Nah, gitu. Mafhum? Insyaallah ya, gampang insyaallah. Nah, jadi mahmuznya nanti ada nama-namanya gitu. Sama saja sebenarnya ya. Kalau disebutkan mahmuz itu berarti
kata kerjanya ada huruf hamzah. Nah, kemudian mahmuz apa namanya? Nah, kalau hamzahnya bertepatan dengan huruf fa berarti mahmuz fa. Kalau bertepatan sejajar gitu ya, sejajar dengan huruf ain berarti mahmuz ain. Kalau sejajar dengan huruf lam disebutnya dengan mahmuz lam. Baik. Ini yang pertama, berarti fi'il sahih yang pertama bagiannya yaitu ada mahmuz namanya. Yang kedua mudha'af. Ingat ya, mudha'af itu artinya ganda, double. Itu mudha'af. Mudha'af itu artinya ganda atau double. Kalau double pasti ada huruf yang bertasydid itu intinya. Oke, kita lihat. Mudha'af ialah fiil yang ain dan lam fiilnya sama. Nah, ain dan lam fiilnya sama. Contoh, misalkan madda, qalla, ghadda. Ini asalnya madada, madada. Iya. Berarti ini tadi yang kedua ini huruf dal, yang kedua ini sejajar dengan huruf ain ya dari kata fa'ala. Dal ini sejajar dengan huruf lam. Nah, huruf ain atau lam ain fiil dan lam fiilnya hurufnya sama yaitu huruf dal. Maka disebut dengan mudha'af. Qalla juga sama asalnya qalala. Ghadda juga sama asalnya ghadada. Nah, atau ghadida atau lainnya. Gitu. Itu asalnya. Berarti mudha'af itu dia apabila fiil tersebut ain dan lam fiilnya hurufnya sama. Itu disebut dengan mudha'af. Kemudian yang ketiga, bagian yang ketiga halaman selanjutnya. Tapi kalau maknanya ada di kamus ya ini ya. Di kataba menulis, darosa belajar, rosama. Rosama artinya ini menggambar. Nah, rosama tergantung kalimatnya ya. Rosama ini bisa menggambar atau bisa menulis bisa. Amara artinya memerintah. Kemudian sa'ala meminta. Sa'ala ini ya bisa meminta atau bertanya. Qara'a membaca. Kemudian madda memanjangkan, ini madda ya. Maka disebut dengan mad itu artinya panjang ini dari sini. Madda ya mudun. Nah. Kemudian qalla artinya menyedikit. Apa bahasa kitanya? Itu qalil ya. Qalil. Nah, bisa mengurangi nah. Bisa mengurangi nah. Artinya membuat sedikit itu qalla namanya. Kemudian ghadda itu artinya menundukkan ya. Ini biasanya seperti dalam Al-Quran disebut dengan ghaddul basar. Dalam Al-Quran itu hadis itu ya. Dalam Al-Quran juga disebutkan ada waghdudna. Nah, jadi asal dari ghadda. Ya. Itu artinya menundukkan gitu ya. Oke. Yang ketiga salim. Yang pertama tadi mahmuz ya, yang kedua mudha'af. Jadi fi'il sahih itu terbagi menjadi mahmuz, mudha'af, kemudian salim. Ialah fi'il sahih yang bukan mahmuz atau mudha'af. Jadi fi'il sahih yang bukan mahmuz atau bukan mudha'af sama. Berarti seperti biasanya seperti kataba, alima, azuma dan yang lainnya. Kadzaba misalkan. Ini disebut dengan salim namanya. Salim itu artinya apa? Salim itu artinya tidak ada huruf hamzah, bukan mahmuz itu intinya, dan bukan mudha'af. Itu salim. Itu yang dimaksud dengan salim ya, fi'il salim yang dimaksud dengan fi'il salim. Tapi salim sendiri artinya adalah sehat. Artinya adalah sehat, selamat. Maksudnya di sini adalah tidak ada huruf hamzah ataupun bukan mudha'af. Baik. Jadi fi'il sahih berarti terbagi menjadi 3, ada mahmuz, ada mudha'af dan ada salim. Yang kedua al-fi'lul mu'tal. Yang kedua fi'il mu'tal atau al-fi'lul mu'tal. Ialah fi'il yang pada huruf aslinya ada huruf illat.
fiil yang pada huruf aslinya ada huruf illat atau huruf penyakit. Ya, ingat tadi huruf illat itu ada 3. Alif, waw, ya. Kalau di kata kerja ada huruf ini, salah satu huruf ini, maka disebut dengan al-fi'lul mu'tal, fi'il berpenyakit. Baik, contohnya wasaba. Contohnya wasaba ada huruf waw, ini huruf illatnya, ini berarti fi'il mu'tal. Soma ada huruf alif, ini dia fi'il mu'tal. Roma ada huruf alif bengkok, ini berarti fi'il mu'tal. Ini fi'il mu'tal harus paham ini ya. Ini nanti akan ada pembahasannya kita di sorof. Sama seperti ini. Pak Ustadz, nanya Ustadz. Nah, silakan. Jadi huruf waw alif ya itu boleh di awal ya, kayak WhatsApp itu. Iya. Jadi fi'il mu'tal berarti ada di huruf aslinya ya, di fi'il aslinya, di huruf aslinya ada huruf alif, waw atau iya. Itu fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama disebut dengan misal atau al-misal, yang kedua al-ajwab, yang ketiga an-naqis, yang kelima atau yang keempat ini lafif. Sebenarnya ada 4. Sebenarnya ada 4 di sini, 5 kan nggak masalah. Kalau disebutkan 4 berarti yang keempat ini ada 2 bagian. Nah ini disebutnya lafif, lafif mafruq dan lafif makrun. Selalu gampang ini. Yang pertama misal, kita lihat yang misal dulu. Fi'il mu'tal, misal fi'il mu'tal yang berhuruf illat pada fa fi'ilnya. Misal, pada fa fi'il ya, berarti kalau fa fi'il berarti huruf pertama gitu ya. Huruf pertama itu disebut dengan misal. Jadi misal ini artinya apa? Misal ini adalah huruf illatnya di awal gitu ya. Huruf illatnya, bahasa singkatnya ya, bahasa rendahnya. Huruf illatnya di awal. Contohnya wa'ada ya, menjadi ya'idu, wawunya hilang. Itu dia salah satu fi'il mu'tal. Wallahu a'lam, ana enggak tahu kenapa wawunya hilang ya. Wallahu a'lam, ana enggak tahu itu. Kemudian wada'a, ini waw sejajar dengan huruf fa fi'il. Kemudian yada'u, hilang wawunya. Ya isa, ya isu, ya dia tetap ada ya. Cuman waw kenapa hilang? Enggak tahu ana. Kalau itu ana wallahu a'lam, ana tidak tahu. Nanti boleh silakan cari kenapa misalkan wa'ada ya'idu wawunya jadi hilang. Jadi bukan wa'ada yau'idu, bukan seperti itu ya. Ana enggak tahu alasannya. Jadi wa'ada ya'idu wawunya di bertepatan dengan fa fi'il, wada'a yada'u wawunya bertepatan dengan fa fi'il, kemudian ya isa yai'asu ya-nya bertepatan dengan fa fi'il ya. Jadi disebutnya dengan fi'il mu'tal ini. Apa itu fi'il mu'tal? Huruf illatnya di awal gitu ya. Huruf illatnya di awal atau huruf illatnya bertepatan dengan fa fi'il itu. Itu maksudnya. Nah, ajwaf. Ajwaf itu apa? Ajwaf itu huruf illatnya di tengah. Kita lihat fi'il mu'tal yang berhuruf illat pada ain fi'ilnya. Pada ain fi'il, illatnya di ain fi'il atau huruf illatnya di tengah. Bahasa anaknya seperti gitu ya. Huruf illatnya di tengah. Huruf illatnya di tengah. Sama sebenarnya ya. Jadi huruf illatnya bertepatan dengan ain fi'il atau huruf illatnya di tengah sama saja. Hanya beda ta'bir saja. Berarti fi'il ajwab ya. Fi'il ajwab disebutnya dengan mu'tal ajwab nanti begitu ya. Fi'il mu'tal ajwab. Artinya fi'il berarti kata kerja, mu'tal ada huruf illatnya, ajwab berarti huruf illatnya di tengah gitu. Contohnya ada ya'udu, perhatikan ada huruf illatnya di tengah. Alif.
atau bertepatan dengan ain fi'il. Ba'a yabi'u di tengah. Khafa yakhafu di tengah. Ini termasuk ke ajwaf namanya ya. Misal ajwaf ya. Misal ajwaf apa? Fi'il mu'tal ajwaf. Fi'il mu'tal ajwaf. Ini artinya tahu? Artinya ada di kamus ya? Iya, ya. Nah, artinya ada di kamus. Kita sebenarnya nggak tahu arti juga nggak masalah ya, karena ini bukan harus tahu artinya, tapi harus tahu di mana tempat huruf ilatnya, itu saja. Yang ketiga nakis. Nakis ini berarti satu lagi fi'il mu'talnya di akhir. Kalau di sini ialah fi'il mu'tal yang berhuruf ilat pada lam fi'ilnya atau huruf ilatnya di akhir. Huruf ilatnya di akhir. Ini bahasa ana ya, ini bahasa ana. Jadi silakan. Ini supaya lebih mudah saja. Jadi kalau misal huruf ilatnya di awal, ajwaf huruf ilatnya di tengah, nakis huruf ilatnya di akhir. Itu bahasa ana. Contohnya da'a huruf ilatnya di akhir. Ya da'u, baka, ya baki, radiya, ya rada, radiya, ya-nya di akhir. Jadi fi'il mu'tal yang pertama ada disebut dengan mu'tal misal ya. Misal itu huruf ilatnya di awal, kemudian ajwaf huruf ilatnya di tengah, dan naqis huruf ilatnya di akhir. Yang keempat ada lafif. Kalau disebutkan dengan lafif itu artinya huruf ilatnya ada dua. Gitu ya. Huruf ilatnya ada dua. Kemudian ada lafif mafruq, ada lafif makron. Lafif makron ialah apa? Yang pertama lafif mafruq, fiil yang berhuruf illat pada fa dan lam. Fa dan lam, atau bahasa ananya huruf illatnya di awal dan di akhir. Gitu ya. Huruf illatnya di awal dan di akhir. Illatnya di awal. Dua. Iya, di akhir. Jadi ada dua ya, huruf ilatnya ada dua. Kalau disebutkan lafif, fi'il lafif itu artinya huruf ilatnya ada dua. Lafif mafruq. Mafruq ini dari kata farq gitu ya. Farqun artinya beda. Beda itu berarti, ingat aja, kalau beda berarti ada pembeda, ada pembatas. Maksudnya pembatas apa? Oh, huruf ilatnya berarti di awal dan di akhir karena ada pembatas tengah-tengahnya. Itu aja. Itu lebih mudah menghafalnya seperti itu. Jadi lafif mafruq berarti huruf ilatnya di awal dan di akhir, atau huruf ilatnya di fa fiil dan lam fiil. Contoh, waqa, wa huruf ilat, qa alif ujungnya huruf ilat. Nah, ini ada pembeda qaf di tengah-tengahnya. Waqa yaki, wafa juga sama, wafa yafi, waliya yadi, ini sama. Huruf ilatnya di awal dan di akhir. Waqayaki artinya menahan di sini ya. Di kamus artinya menahan. Menahan atau menjaga ya. Waqayaki itu menahan atau menjaga. Yang sering, yang lebih tepat mungkin menjaga ya maknanya. Menjaga. Wiqayah. Kalau di kamus itu menahan ya. Menjaga. Jadi wakina itu ya, wakina azaban nar, artinya dan jagalah kami dari api neraka. Itu yang lebih tepat mungkin menjaga ya, bukan menahan. Menahan juga bisa sebenarnya, cuman kurang pas sayangnya. Kalau menurut kami menjaga itu lebih tepat, lebih enak. Kemudian wafa yafi, kalau wafa nam ini menunaikan ya. Wafa ini menunaikan, misalkan ada janji itu wafa itu artinya menunaikan janjinya. Kemudian waliya yali, ini memimpin, benar. Kemudian yang kedua lafif makrun. Lafif makrun artinya fiil yang berhuruf ilat pada ain dan lam fiil. Artinya apa? Huruf ilatnya di kedua dan ketiga, di tengah dan di akhir gitu ya. Iya.
ilatnya di tengah dan di akhir. Contoh, rawa, waw dengan ya, dengan ya dia ya, alif bengkok. Yarwi, qawiya, waw ya, yaqwa, nawa, yanwi. Ini huruf ilatnya kedua di tengah dan ketiga di akhir. Rawa, yarwi ini artinya meriwayatkan. Rawa, yarwi. Qawiya, yaqwa, qawiya kekuatan. Nawa, yanwi, niat. Rawa, yarwi, riwayah, kan sering kita mendengar riwayah, itu artinya riwayat, meriwayatkan. Qawiya, yaqwa itu kuat. Nah, nawa, yanwi contohnya itu niat. Nawa, yanwi itu artinya berniat, berniat. Nah, ini mungkin macam-macam fi'il mu'tal. Macam ini macam-macam fi'il mu'tal. Ada pertanyaan sampai sini, silakan. Pertanyaan dulu. Tidak ada, kalau tidak ada kita latihkan. Insya Allah ini gampang ya, hanya materi tinggal dibaca kita bisa insya Allah. Nah. Baik, latihannya. Pisahkan fiil-fiil berikut menurut bangunannya, kemudian masukkan ke dalam tabel yang tersedia. Jadi kita kasih nomor saja ya. Nanti silakan mau dimasukkan di sini nggak masalah. Anda kasih nomor supaya lebih cepat. Sahih ini 1, mahmuz 2, mudha'. Baik, ini bisa seperti ini ya. Mudha'af ditasdidkan atau mudha'af panjangkan. Ini 3. Misal 4, ajwaf 5, nakis 6, lafif mafruk 7, lafif makrun 8. Baik, dana ini masuk mana? Masuk ke ajwaf. Ajwaf. Nah. Ajwaf ya, huruf ilatnya di tengah. Nah, 5 berarti. Yadnu. Yadnu? Yadnu. Dana yadnu. Yadnu ini asalnya dari apa? Fi'il madinya apa? Enggak. Fi'il madinya apa? Ini kan yadnu fi'il mudhari ya. Yadnu kali fi'il mudhari'nya kan dana yadnu. Naam, yadnu ini fi'il mudhari. Fi'il madinya apa? Dana. Salah, bukan ini, bukan dana, salah. Oh, bukan. Nah, ini yadnu fi'il madinya adalah dana. Oh, danya panjang. Nah. Dana. Kalau ini dana, kalau ini dana ya, fi'il mudhari'nya yadinu. Oh, yadinu. Nah. Oh, ini dana. Jadi itu dong. Iya. Ilatnya terakhir. Huruf ilatnya terakhir berarti. Dia apa tuh? Dana. Nakis ya. Nah. Perhatikan ya, bedakan ya ini antara dana dengan dana karena artinya juga lain. Kalau dana yadinu artinya ngutang. Kalau dana yadnu artinya dekat. Gitu. Baik. Kemudian qala. Qala ini apa? Qala ajwaf. Naam. Berkata di tengah ya. Naam. Qalla. Kalau qalla Qala itu. Qala. Berarti apa? Mudha'af. Naam, sahih. Nah, perhatikan yang seperti ini harus dibedakan bacaannya ya. Jadi qala dengan qalla itu lain. Nah. Qala mudha'af. Iya. Qala ajwaf. Nah. Kemudian yaqli. Apa nih? Baik, ini fi'il mudhari ya. Fi'il madinya apa? Qala. Qala. Lagi bertanya. Iya, qala begitu. Ya.
Qala yaqli. Ini berarti masuk ke apa? Lafif makruh. Hah? Ya, Lafif? Kenapa lafif? apa makruh? Makruh, Ustaz. Kenapa lafif makrun? Kenapa mafruk? Makrun. Kenapa lafif makrun? Karena huruf ilahnya yang tengah dan yang akhir. Oh, itu Nakis, ya. Nakis. Nah, ya, titiknya di akhir. ya, perhatikan kola, ini huruf ilatnya cuma satu, ya. Kola huruf ilatnya cuma satu. Kalau lafif itu huruf ilatnya dua. Nah. Oh, kirain yang yakli yang tadi Ustaz tanya. Yakli. Dikembalikan ke fi'il madinya. Nah, perhatikan. Tadi kan huruf ilatnya itu pada salah satu huruf asli, gitu kan? Huruf asli. Iya, ya ini dia fi'il mudhari. Huruf mudhari'ah. Ya. Bukan huruf ilat. Huruf ilatnya adalah qaf, lam dengan ya, itu. Asalnya qala. Berarti, hah? Ajwaf. Kenapa ajwaf? Itunya terakhir. Bukan di awal, bukan. Nakis. Di akhir. Nakis ya. Nah, nakis ya. Ya. Apa artinya qala yakli? Menggoreng. Betul, menggoreng. Nah. Ada artinya di kamus? Enggak tahu saya itu. Yang tahu. Nah, qala yakli menggoreng sahih itu ya. Dulu aja belajar. Nah. Qala yakli. Iya. Jadi makliyat itu artinya gorengan. Dari sini. Makliyat artinya itu gorengan. Taib, saqo. Masuk ke mana? Nakis. Nah, sahih. Betul. Ya ta'ra'u. Nah, maksudnya apa? Apa? Ya ta'ra'u, ya toro'a. Hah? Madinya toro'a, Ustaz. Toro'a, betul. Fil madinya toro'a. Nah. Mahmud. Mahmuz. Nah, kan ada huruf hamzah ya. Mahmuz. Mahmuz apa ini? Mahmud Hamzah. Mahmuz lam. Mahmuz lam, bukan Mahmuz hamzah. Oh iya, Mahmuz itu sendiri dia hamzah. Ya. Nah, Mahmuz lam. Kemudian Torwa. Apa nih? Torwa. Nah, itu terakhir juga itu huruf ilatnya. Nah, berarti? Huruf ilatnya terakhir berarti nakis. Nakis, nah, sitta ya. Akhadha. Mahmuz. Mahmuz, nah. Mahmuz fa. Nah, betul. Aba. Nakis. Ini nakis, betul, dan mahmuz. Ya. Maka yang seperti ini disebutnya dengan mahmuz fa dan nakis, gitu. Fi'il nakis mahmuz fa. Dia masuk 2 dan 6. Iya, betul. Masuk 2 ke 6. Jadi mahmuz dan nakis fa, gitu ya. Mahmuz fa dan nakis. Yakhifu. Misal, hah? Mudho'af ya. Kalau ada huruf double itu mudho'af. Oh iya. Salasa. Waro. Naqis. Naqis. Nah. Tapi ini ada 2 huruf sahih. Nah, masuknya ke dia pil nakis betul, cuman maksudnya kemana? 2 huruf ilat. Kemana? Lafif mafruk. Nah, lafif mafruk ya, karena ada huruf ilatnya di awal dan di akhir. Ala itu nakis. Nakis apa? Nakis ya. Nakis saja. Alaqa. Sahih. Nah. Sa'ala mahmuz ain. Naam. Ini termasuk ke fi'il sahih juga ya. Kemudian sala
Mahus. Ya. Sala, bukan sa'ala. Sala. Yang ini. Oh, salah. Ajwaf. Ajwaf. Nah, betul. Ajwaf ini khamsah. Yai asu. Misal. Kenapa misal? Ajwaf. Ya isa, yai asu. Misal sahih. Nah, karena dia asalnya ya isa gitu ya. Ya isa. Huruf ilatnya di awal ini. Nah, berarti 4. Towa. Makrun. Oh, makrun. Nah, di 8 ya. Karena huruf ilatnya waw dan ya di akhir. Iya, Rawa. Sama ya. Sama betul, nah. Sama ya. 8. Ya bisa. Ya bisa. Di awal ilatnya di awal. Nah. Mati apa bukan? Apa? Di awal. Misal. Nah, misal ya. Misal. Nah. Yasuku. Yasuku. Kata sako. Nah, sako. Berarti apa? Ajwaf. Sabaqo. Sahih. Radiya. Ilatnya di akhir. Naqis. Nah. Ya. Wajada. Ilat di awal. Ada. Ajwaf. Misal. Oh, misal. Nah, di awal tuh misal ya. Apa? Insyaallah. Nah. Gampang ya. Jadi sahih, fi'il sahih. Nah, apa? Kalau ya di depan sama ya di belakang? Kalau ya di depan, dia berarti masuknya ke misal. Kalau ya di belakang, dia masuknya ke naqis. Oh, berarti dua gitu ya? Misalnya ya. Kalau dua pembeda. Kalau dua berarti misal dan naqis. Oh, oke. Ada nggak yang kayak begitu? Bukan lafif makhruf, masruf. Nah, ke lafif mafruq sini. Nah, iya lafif mafruq. Nah, maksudnya ke lafif mafruq kalau dua. Iya, jadi kalau huruf ilatnya ada dua, ke sini lafif ya, ke lafif. Nah, apakah dia lafif mafruq atau makrun gitu? Nah, diperhatikan ya, ini sebenarnya fi'il mu'tal ada ini nih. Jadi kita pisahkan. Dari sini sampai sini namanya fi'il mu'tal. Fi'lul mu'tal. Kemudian ini mudha'af mahmus. Sama satu lagi. Sahih ya. Oh, ini sahih. Ini namanya fi'il sahih. Fi'lus sahih. Nah, baik. Ada pertanyaan sampai sini silakan. Silakan ada pertanyaan. Tidak ada ya, jelas insyaallah. Nah, kalau jelas masih ada waktu. Kita teruskan lagi. Sekarang al-faslu tsani. Pasal kedua dari bab 4 ya. Pasal kedua dari bab 4. Akan di mute suaranya. Al-faslu tsani al-fi'lu bin nazari ila tarkibihi. Fi'il dilihat dari penyusunannya. Ditinjau dari penyusunannya. Fi'il ditinjau tarkibnya terbagi dua, yaitu ada al-fi'lul mujarrad, ada al-fi'lul mazid. Fi'il mujarrad atau al-fi'lul mujarrad ialah fi'il yang semua huruf penyusunnya asli. Itu mujarrad namanya ya. Nanti mujarrad ada tambahan. Jadi mujarrad itu artinya
huruf-hurufnya dia huruf asli. Maksudnya huruf punya fiil tersebut, tidak ada tambahannya. Itu fiil mujarrad namanya. Kalau mazid ada tambahannya. Jadi hurufnya tidak asli tapi ada tambahannya. Nanti kita akan belajar. Fiil mujarrad ada dua macam, yaitu ada sulasi, ada rubai. Kalau sulasi itu artinya 3 huruf. Kalau rubai itu artinya 4 huruf. Ya. Baik. Al-fi'lul mujarrad as-sulasi, fi'il mujarrad 3 huruf, ada 3 wazan, yaitu fa'ala, fa'ila, fa'ula. Contohnya nasara, fariha, hasuna. Ini artinya sulasi mujarrad disebutnya, gitu ya. Disebutnya dengan sulasi mujarrad. Berarti wazannya ini wazan ada 3 ya. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Itu yang 3 huruf itu. Yang 3 suku kata ya. Kemudian ada fi'lul mujarrad rubai. Fi'il mujarrad yang 4 huruf itu hanya 1 wazannya, yaitu wazan fa'lala. Selain ini itu disebut dengan mazid. Mazid itu apa? Tambahan. Tambahan ya. Contohnya tom ana, ini tom ana huruf asli, bukan ada tambahan. Basmalah ini huruf asli. Dahraja ini huruf asli. Jadi disebutnya dengan rubai mujarrad gitu ya. Artinya rubai mujarrad dia aslinya 4 suku kata gitu ya. 4 huruf aslinya. Jadi kata tersebut aslinya 4 huruf. Taib. Ada artinya nggak ini? Nasara. Nasara menolong ada ya. Fariha ada senang. Hasuna ada baik. Tom'ana tenang. Nah, tumanina ya ini. Tom'ana dari tumanina. Basmalah bismillah. Basmalah mengucapkan bismillah. Dahraja menggulingkan gitu ya. Ada artinya di kamus di halaman 38. Ada pertanyaan ini? Tidak ada ya. Berarti Anda ulangi. Fi'il ditinjau dari susunannya itu terbagi menjadi ada al-fi'lul mujarrad dan ada al-fi'lul mazid. Fi'il mujarrad terbagi menjadi 2, ada sulasi, ada rubai. Sulasi itu yang 3 huruf ya. Rubai itu 4 huruf. Sekarang fi'il mazid. Al-fi'lul mazid, mazid ingat ya, artinya tambahan itu mazid. Maksudnya apa? Maksudnya dia asalnya 3 huruf. Asalnya 3 huruf. Kemudian ditambahkan dengan huruf lainnya. Nanti tambahannya ada. Al-fi'lul mazid ialah fi'il yang ditambahkan pada huruf aslinya. Gitu ya. 1, 2, atau 3 huruf tambahannya. Itu ya. 1, 2, atau 3 huruf. Jadi huruf asli kata kerja fi'il aslinya itu 3 huruf atau 4 huruf. Ingat ya, kata kerja dalam bahasa Arab itu jumlahnya dari 3 sampai 6 ya. Dari 3 sampai 6. Jadi kata kerja dalam bahasa Arab itu paling sedikit 3, paling banyak 6. Dan itu pun 6 dengan tambahan, bukan asli. Tapi kalau kata kerja hurufnya huruf asli itu cuma ada 2, yaitu yang 3 huruf dan 4 huruf. Contohnya misalkan istansara, ini asalnya dari kata-kata nasara. Ini tambahannya 3 huruf, itu ta 1, sin 2, alif, hamzah wasal 3. Tambahan 3 huruf. Farwaha ini berarti tambahannya 1 huruf, asalnya fariha gitu ya. Ahsana ini asalnya dari 3 huruf, tambahannya hamzah 1. Gitu. Fi'il mazid terbagi 2, yaitu mazid sulasi dan mazid rubai. Mazid sulasi dan mazid rubai. Yang pertama al-fi'lul mazid as-sulasi.
Fi'il mazid yang aslinya 3 huruf terbagi menjadi 3. A ditambah 1 huruf ada 3 wazan. Ditambah 1 huruf ada 3 wazan ya. Ini asalnya, ingat, asalnya huruf fa'ala. Ini asalnya fa'ala. Begini ya, 3 huruf. 3 huruf asalnya. Yang pertama itu ada af'ala, berarti tambahan alif. Yang kedua fa'ala, berarti tambahan, ini tambahan hamzah ya. Yang kedua ditambah alif tengah. Yang ketiga fa'ala, dimudha'afkan, tambah ain. Contohnya misalkan yang pertama wazan af'ala ahsana, berarti asalnya hasana. Akrama asalnya karuma. Ansa asalnya nasiya. Asma'a asalnya sami'a, gitu. Ini tambahan hamzah di depan. Yang kedua tambahannya alif setelah huruf pertama, yaitu wazannya fa'ala, seperti wa'ada. Ini asalnya berarti wa'ada. Kemudian laqa, ini asalnya laqa, gitu ya, laqa, ini tambahan alif. Jamala, ya. Kemudian tambahannya ini alif juga sama. Maknanya ada di kamus ya. Maknanya ada di kamus. Jadi wa'ada membuat janji atau berjanji, kemudian laqa bertemu, jamala berindah. Jamala itu dari jamil, artinya berhias bisa. Kemudian yang ketiga fa'ala, ini ya, ditasdidkan tengahnya, mudha'af namanya, azzama, ini ya, asalnya azuma. Allama asalnya alima. Kharaja asalnya kharaja. Jadi kalau kharaja itu lain artinya dengan kharaja. Azzama juga sama dengan allama semua. Itu yang ditambah 1 huruf. Kemudian fi'il sulasi yang ditambah 2 huruf ada 5 wazan. In fa'ala, ifta'ala, tafa'ala, tafa'ala, if'alla. Contohnya in fa'ala, in talaqa, in sarafa, in dafa'a. Ifta'ala, ijtama'a, in tasara, iqtaraba. Tafa'ala, ta'allama, talaqqa, taraddada. Kemudian tafa'ala, taba'ada, tabara, talawama. If'alla, ihmarra, ikhdarra, i'wajja. Berarti yang ditambah 2 huruf ini ada 5 wazan. Ada 5 wazan, itu yang sulasi. Kemudian yang ketiga ditambah 3 huruf. Ada 4 wazan, yaitu istaf'ala, asalnya dari fa'ala. Contohnya istaghfara, asalnya dari ghafara. Istakhraja, asalnya dari kharaja. Istaghna, asalnya dari ghaniya. Kemudian yang kedua if'au'ala, asalnya berarti ain, fa, ain, lam. Ighrawraqa, ini agak jarang ya penggunaannya, tapi ada. Ghain, raqa, gharaqa itu asalnya ya. Kalau ighrawraqa apa ini artinya? Apa di kamus artinya? Ighrawraqa, berlinang air mata. Berlinang air mata ya. Ini gharaqa artinya tenggelam. Ya. Kalau gharaqa artinya tenggelam. Gharaqa gitu ya. Kalau ighrawraqa berarti tenggelam dari air mata gitu ya. Ini berlinang air mata itu. Ighrawraqa. Bagus ya kosakatanya tuh. Kemudian ikhshawshana. Ikhshawshana enggak tahu artinya nih. Kamusnya apa? Enggak ada juga ya di kamus. Mungkin dia tidak tahu. Ikhshawshana, nanti silakan kamus di kamus bahasa Arab cari ya. Kamus yang lain. Kemudian yang ketiga if'awwala, wawunya ditasdidkan. Contohnya ijlawwadha. Mungkin agak jarang ya penggunaannya. Ini berlalu cepat ya, artinya berlalu cepat. Insyaallah. If'alla, ini yang keempat. Contohnya ihmar wa, ikhdar wa, isfar wa. Ini artinya berubah menjadi merah gitu ya. Kemerahan. Ikhdar wa, berubah menjadi hijau. Isfar wa, berubah menjadi kuning gitu ya.
Kemudian yang fi'lul mazid ar-rubai. Fi'il mazid yang rubai, untuk kata kerja yang 4 huruf, tambahannya itu ada dua wazan pembagiannya. Ditambah 1 huruf, hanya 1 wazan, yaitu tafa'lala. Ini asalnya dari fa'lala, tinggal tambahan ta depannya. Contohnya, tadahraja, taba'sara, tadahwara. Taba'sara, tadahwara. Apa ini artinya? Tadahwara, berguling. Tadahraja, berguling juga sama. Taba'sara, terserak. Kemudian ditambah 2 huruf, ada 2 wazan, yaitu if'alalla sama if'anlala. If'anlala, contohnya if'alalla, itma'anna, iqsya'arra. Itma'anna artinya tenang, tuma'ninah. Iqsya'arra artinya berdiri bulu roma. Iqsya'arra, dari kata sya'ara berarti ya, sya'run. Sya'run artinya bulu. Kemudian if'anlala. If'anlala itu ifron to'a. Ihron jama. Menjauh ya, ini artinya menjauh. Yang ini ihron jama, berkumpul. Ini asing-asing ya. Tapi ini mungkin pembahasan kita untuk hari ini. Ada pertanyaan silakan sampai sini. Ini penting ya, karena ini berkaitan dengan shorof. Bisa dihafalkan. Nah, silakan ada pertanyaan. Tidak ada. Kalau tidak ada berarti kita cukupkan sini. Berarti di sini jumlahnya semua 20 wazan ya, Ustaz? 20 ya. Nah, 20 berarti. Yang kita tidak pelajari yang mana? Yang ini. Yang kita tidak pelajari ini 2 nih. Yang ini 1. If au ada ini 1. If awwala ini. Yang mana tuh Ustaz yang enggak dipelajari? Ini di halaman berapa nih? Halaman 42. 42. Iya. Ada if awwala ini, kemudian if awwala ini, kemudian if alalla ini langsung. Oh, 2, 3, 4 dari yang C ini ya? Iya. Ya ini. Berarti ada berapa nih? Ada 5 ya? 17. Iya. If ala ini dipelajari nggak nih yang 4 ini? Di kita kan ada 16 ya, 16 wazan kalau nggak salah. 16 wazan ya. Nah. Kita pelajari 16 wazan, berarti 4 lagi yang tidak kita pelajari. Tapi ini jarang-jarang. Sama saja sebenarnya, sama saja. Berarti sampai sini dulu. Silakan ada pertanyaan lagi. Nanti masuk ke pasal ketiga ya. Ini fi'il madi, fi'il mudhari, ini gampang insyaallah. Silakan ada pertanyaan sampai sini. Maafi, tidak ada? Insyaallah. Insyaallah ya. Kalau maaf berarti kita cukupkan ya untuk kelas mustalahnya. Insyaallah dilanjutkan dengan shorof. Nah, kalau gitu untuk kelas mustaladnya kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pekan depan kita teruskan lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.